Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Audrey Channel. Oke, kita akan mereaksi video yang lagi viral tentang yang dipanggil oleh orang-orang itu Tenovi, namanya itu Pratiwi gitu loh. Beliau adalah seorang konten apa ya? Ya katakanlah menurut saya ya konten kreator, juga mempunyai yayasan, juga dia itu bidangnya itu sosial gitu loh. Nah, kemarin saya melihat podcastnya Tenovi sama Densu ya. Kirain sudah selesai masalahnya itu terkait Mbak Pratiwi ini menolong seorang yang kemarin ada, ya katakanlah ada musibah lah, musibah terkait matanya, dia tidak bisa melihat, dan Tenovi ini mencoba untuk membantu. Setelah dibantu, terindikasi atau diduga ya, uangnya yang mendapat apa ya, ya katakanlah donasi dari orang-orang itu diselewengkan oleh mereka yang ditolong, karena Tenovi ini fokus ke matanya, untuk berobat ke matanya gitu. Dan Tenovi ini sama yang kesiram matanya itu namanya Agus kalau tidak salah gitu. Dan Agus ini menggandeng Farhad Abbas melaporkan Tenovi ke Barreskrim, ke polisi, terkait pencemaran nama baik, mungkin ya pencemaran nama baik Agus, ketika ya mungkin ada bicaranya Tenovi yang dianggap menyinggung mereka gitu. Tapi menurut saya Tenovi lurus dalam prosedurnya gitu. Dan Tenovi ini kan menanggung semua. Ketika ada donasi masuk, dibuat yang diduga ya, dibuat yang nggak apa ya, nggak konsisten yang dari yang pertama, ya kan tanggung jawab Tenovi, ya. Ntar banyak orang tidak percaya kalau seperti ini gitu loh. Saya lihat YouTube itu Tenovi itu berjiwa sosial, dan beliau juga kayaknya ada panti kayak yayasan gitu loh, yang UDGJ gitu loh gitu. Beliau jiwa baik ini orangnya. Terus Farhad Abbas gitu loh, kemarin dia menolong, sekarang ya memang Farhad Abbas seperti itulah. Oke, kita akan tonton videonya ya. Kalau Nopi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Nopi? Kan Farhad Abbas tadi bilang apa? Kalau ada 8.000 orang tanda tangan surat kuasa, uang itu bisa dikembalikan. Jadi please siapapun bikin link petisi, kita bikin surat kuasa tanda tangan supaya uang itu ditarik atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Oke lah, mungkin Densu sama Novi mau mediasi karena Densu ada janji juga kalau uang itu bakal dibalikin ke Agus atau apapun itu terserah, itu udah menjadi hak dan kewajiban mereka. Tapi kita netizen, kita yang punya uang, kita yang berdonasi, kita juga berhak buat tarik atau minta uang itu dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi siapapun tolong bikin link petisinya. Dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE pasal 27A dan atau pasal 310 dan 311 KUHP junto pasal 45 ayat 4. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh MAS? Sekali lagi, pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan adalah saudari PN ya, yang dilaporkan. Jadi pelapor selaku korban menerangkan adanya insiden penyiraman air keras yang dialami korban sekitar bulan Agustus 2024. Kemudian akibat insiden itu korban mengalami kebutaan dan korban membutuhkan perawatan dan memerlukan biaya. Kemudian
korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor. Ya, donasi terlapor melalui sebuah podcast, ya. Di podcast itu diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening terlapor. Menurut korban, dana yang terkumpul ada sekitar 1,4 miliar rupiah, yang kemudian dana tersebut diminta kembali oleh terlapor untuk ditransfer ke rekening yayasan milik terlapor. Kemudian juga pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman, tuduhan, dan fitnah, seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Nah, inilah yang akan didalami oleh tim penyelidik, ya rekan-rekan. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini, pencemaran nama baik, fitnah. Kami sekali lagi tidak akan bosan-bosannya, karena ini kewajiban kami juga, ya, selaku aparat kepolisian, memberikan atau melaksanakan tugas-tugas preemptif namanya. Kami berterima kasih rekan-rekan media sudah menyampaikan terus. Hati-hati dalam menggunakan medsos, gadget, harus bijak. Apabila ada sesuatu yang kita sampaikan baik secara lisan, tulisan, dan itu merugikan orang lain, menimbulkan fitnah, dan orang lain itu, pihak lain itu membuat laporan, itu nanti pasti akan kami dalami, ya. Mohon hati-hati. Pak, itu di apa namanya, dijelasin nggak Pak di situ Pak, dia diminta uang kembali itu karena apa tuh Pak? Nah, inilah yang akan didalami ya rekan-rekan. Jadi poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah tidak amanah terhadap. Tergantung, keluarganya tahu nggak itu uang dari siapa? Kalau tahu misalnya Bang, Ya, salah dong menikmati. Kan bukan untuk itu peruntukan, bukan untuk dibagi-bagi. Meskipun ini pasti debatable nanti di penyidikan. Agus atau pengacaranya pasti ngomong, kan sudah dibantu kan? Ya udah jangan dicampurin lagi. Oh, nggak bisa begitu. Ini itu untuk hari kasus Aceh itu. Masuk penjara kok itunya itu. Yang terima donasi itu. Disuruh beli untuk perlengkapan korban bencana alam, tenda, periuk, macam-macam. Tahu-tahu dikantonginya, masuk penjara kan? berarti uang itu harus dipakai oleh Agus sendiri ya Bang, karena Iya dong, kan untuk perbuatan dia. Ini kan nggak ada hubungan keluarga, nggak ada misalnya sebagai famili, nggak ada. Dia murni terpanggil mengumpul uang melalui teman-temannya untuk membantu si Agus memulihkan kesehatannya sebagai korban siraman air keras. Bang dipakai di luar untuk pengobatan, tapi Agus yang memakai gimana? Bisa nggak? Misalkan kebutuhan hidup atau apa? Itu nanti kita lihat prosesnya, tahapannya, ya. Tapi yang jelas uang itu dikirim untuk perbuatan dia, gitu loh, ya. Sorry, bukan kita mau nulis siapa-siapa ya, ya. Semua juga orang butuh uang, ya. Tapi utamakan dulu tujuan peruntukan uang ini untuk pemulihan kesehatanmu. Tidak lagi pakai BPJS, supaya prosesnya cepat, penanganannya benar, dokter yang menangani berkualitas. Karena pakai misalnya rumah sakit swasta yang bagus, uangnya cukup, aku dengar tadi itu, lebih dari cukup pun. Nah pertanyaan saya, berapa yang dipakai si Agus untuk BPJS itu? Berapa biayanya? 19.000. Yang terkumpul berapa? 1,5 M. Kan gila. Gitu loh. Tergantung akadnya Bang, tidak ada unsur pelanggaran ya terhadap Novi sendiri mengatur terkait apa yang dilakukan. Si Novi dosa apa? Berarti itu haknya Novi ya untuk menanyakan duitnya kemana gitu. Oh iya dong. Soalnya si Agus merasa dia namanya tercemar karena si Novi menanyakan duitnya kemana. Itu modus saja itu, ya kan? Spesial si Novi nggak nuntut soal itu, karena Novi harus bertanggungjawabkan uang itu ke para donaturnya yang mendonasi uang. Persoalan mau sisa 500 juta, 600 juta, sepanjang uang itu diterima si Agus dan digunakan maksimal untuk pemulihan dia, pengobatan dia, perawatan dia, seterusnya. Itu ada sisa uang. Aku yakin donatur ini, donasi ini juga, pemberi donasi juga ikhlas kok itu. Bang, Mereka juga nggak kenal kok. kalau untuk langkah Agus sendiri ini melaporkan Novi ini sebenarnya kalau Abang sebagai praktisi hukum melihat ini suatu Kalau aku lihat itu bluff. Hanya kertak doang supaya si Novi nggak bikin laporan polisi. itu. Ya. Karena perkara seperti ini bukan 1 2, ratusan gitu. Ya. Sekarang ini
Udah nggak zamannya lagi menggertak-gertak orang dengan cara begitu kan. Ya. Jadi tahu berterima kasih lah sudah, kalau sudah ditolong orang, iya berterima kasih gitu dong. Bukan malah kamu cari penyakitnya yang bantu kamu, itu nggak bermoral, tahu nggak? Dan perkara ini harus ada akhirnya. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys, saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu, ya saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya. Gitu ya, nggak ngemis, independen. Assalamualaikum, Tenovi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David, saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Tenovi. Tenovi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Tenovi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan, uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus, dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lain yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Tenovi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Tenovi terkait tentang pencemaran nama baik, Tenovi tidak perlu khawatir. Tenovi, kalau Tenovi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Tenovi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Tenovi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Tenovi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Tenovi laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Tenovi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Tenovi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Tenovi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Tenovi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Tenovi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Tenovi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Tenovi. Semangat terus Tenovi. Assalamualaikum. Ditolong mendung. Jadi uang donasi itu memang diprioritaskan oleh orang-orang yang mendonasikannya itu fokus ke matanya, penyembuhan ke matanya gitu. Bukan kemana-mana. Saya dengar kemarin, kalau nggak salah nih ya, dengar saya kemarin itu ada mutasi uang berpindah itu 9 berapa gitu, untuk membayar apa ya, rumah atau apa gitu, lupa saya itu kemarin itu waktu di podcastnya Densu gitu. Jadi fokuskan dulu ke matanya yang itu cedera gitu. Fokuskan dulu ke itu. Ketika sudah selesai barulah gitu loh, barulah ke yang lain-lain tuh mungkin tidak apa, mungkin ya tidak apa-apa gitu loh, karena ini belum selesai ke matanya sudah, apalagi terindikasi transfer kemarin itu tidak transparan gitu. Kemungkinan terindikasi, diduga mungkin seperti itu, makanya Tenovi merasa nggak enak sama yang mendonasikan gitu loh, donatur itu gitu loh, yang mendonasikan uangnya untuk perobatan matanya si Agus gitu loh. Ternyata si Agus sekarang melaporkan gitu, Tenovi karena pencemaran nama baik gitu lah. Mutasi rekening kemarin itu dipegang Tenovi. Kalau semuanya ada fokusnya ke mata, terus ada mutasi transferan ke orang lain ya, untuk membayar ini, untuk membayar itu, bukan ke ke matanya, wah, tanpa sepengetahuan Tenovi karena yes, dilaporkan balik bisa gitu loh. Ya, semoga aja kasus ini cepat selesai gitu. Acaranya Farhad Abbas itu kemarin, Farhad Abbas itu membela Saka Tatal kasus Vina
Cirebon, ya kasus Vina Cirebon kemarin berasa katatal terkait PK itu ratingnya tinggi. Sekarang menurut saya keliru, anjlok lagi kau. Kalau nggak salah kemarin sampai nangis-nangis di lihat di TikToknya itu. Saya nggak akan apa mengekspos beliau terkait nangis-nangisan lah gitu loh. Pas sendiri ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.